Della Sismiani, NPM 1811010145, kelas J, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Eka Suci Indriasari. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Yang A, konsep pendidik dalam perspektif Islam. Jadi, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi dari peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian karakteristik dari pendidik meliputi bersifat ikhlas, mempunyai watak dan sifat rubaniyah, sabar dalam mengajar, jujur dalam menyampaikan informasi yang disampaikan, metode mengajar yang bervariasi, dan mampu mengelola kelas serta mengetahui psikis anak. B, konsep peserta didik dalam perspektif Islam. Jadi peserta didik merupakan subjek dan juga objek. Oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan berjalan jika dalamnya tidak terdapat peserta didik. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa yang memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu terus dikembangkan. Berikut ini beberapa karakteristik dari peserta didik, yaitu belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik atau guru. Kemudian memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani atau fisik dan juga kebutuhan rohani atau non-fisik. Pertanyaan kedua, jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Jadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik menurut Imam Ghazali antara lain, yang pertama harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anak kandung sendiri. Kedua, tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih, melainkan mengajar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencegah murid berakhlak yang buruk dengan jalan sindiran atau terus terang, tetapi dengan kalimat yang halus dan tidak mengejek. Yang keempat, dalam menyampaikan materi pendidik itu harus memperhatikan tingkat akal pikiran atau kemampuan dari peserta didik. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda lakukan jika terjadi problem seperti di bawah ini? Yang pertama itu peserta didik tidak kondusif di dalam kelas. Jadi seorang guru perlu memiliki teknik pengelolaan kelas yang tepat untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif dan juga menyenangkan. Di antaranya yang pertama, memberikan arahan dengan hormat dan penuh empati. Guru harus menghindari perasaan cemas jika suasana di kelas sedang tidak kondusif, terlebih meninggikan suara karena siswa pun akan mengikutinya. Jika seorang guru dapat berkomunikasi secara tenang di dalam kelas, murid pun akan meniru dan menjadi lebih mudah untuk mengatur emosi. Yang kedua, komunikasi dengan siswa. Ketika siswa sudah mulai tidak teratur, mulailah berkomunikasi untuk memulihkan situasi menjadi damai kembali. Yang ketiga, membuat aturan di dalam kelas. Yang keempat, bangun empati. Jadi empati dapat menciptakan keajaiban di dalam kelas. Seorang guru yang memiliki rasa empati terhadap siswanya akan membuat siswa lebih fokus mendengarkan pelajaran. Yang kelima, pahami perilaku siswa. Seorang guru itu perlu menetapkan batasan untuk menjaga semua siswa tetap di dalam jangkauannya. Ketika batasan telah ditetapkan, suasana kelas pun menjadi aman dan fokus. Guru perlu memahami alasan murid ketika berbuat sesuatu yang salah. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika peserta didik itu sulit memahami materi yang disampaikan oleh pendidik? Jadi, hal-hal yang dapat dilakukan oleh pendidik antara lain, yang pertama, pendidik dapat menggunakan metode mind map, di mana metode ini merupakan metode dengan melihat konsep secara menyeluruh.
Kemudian melihat keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, sehingga membuat materi menjadi lebih mudah dipahami, serta membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi, sehingga murid juga dapat mengakses video pelajaran beranimasi untuk membuat mereka lebih cepat memahami materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, guru bisa mengawali dengan menceritakan kisah pendek terkait pelajaran tersebut. Yang keempat, pendidik dapat berkeliling untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik. Nah, jadi respon murid terhadap pelajaran itu pastinya berbeda-beda. Maka guru harus dapat menggunakan metode belajar yang baru dan juga modern, sehingga murid tidak cepat bosan dan dapat lebih cepat memahami materi pelajaran. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.